Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita di materi kedua, video kedua tentang perekaman video part 2. Jadi menyambung yang sebelumnya part 1 ya, yang berisi konsep dan perlengkapan serta softwarenya. Nah, di part 2 ini kita akan mencoba mendemokan sekaligus nanti Anda bisa latihan bagaimana melakukan perekaman baik menggunakan software OBS Studio di laptop maupun menggunakan open camera di HP ya. Tentu yang sangat direkomendasikan adalah menggunakan laptop dengan OBS Studio ya. Kalau terpaksa tidak bisa baru menggunakan HP ya, dengan konsekuensi ketika kita menggunakan HP ya, antara objek yang kita jelaskan sama objek yang kita sampaikan itu terpisah dan akan digabung di editing. Tapi kalau kita menggunakan OBS Studio di laptop, kita bisa gabungkan sehingga bisa real dan nanti ngeditnya mudah, ya kan? Oke, kita akan mulai yang pertama ini melakukan perekaman dengan OBS Studio ya. Jadi seperti sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk mendapatkan OBS Studio itu kita perlu download dulu ya di obsproject.com ya. Nanti tinggal klik saja di tombol Windows ini, nanti langsung otomatis akan terdownload ya. Nanti dia akan support Windows 8, Windows 10 gitu ya. Nah, jadi nanti ketika diklik maka nanti dia akan otomatis download. Nah, besarnya itu kurang lebih 84 mega gitu ya. Nah, karena saya sudah punya maka saya tidak perlu mendownloadnya ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan download kemudian diinstal ya, di double klik file yang sudah di-download tersebut kemudian diinstal. Nah, ketika sudah terinstall ya, maka nanti di depan ya akan muncul tanda logo seperti ini ya. Itu tandanya bahwa ikonnya sudah terinstall. Kemudian di double klik maka akan muncullah seperti saya ini, tapi masih yang bentuknya kosongan ya. Jadi saya contohkan yang masih kosong ya. Nah, jadi kelebihan dari OBS Studio ini bisa menampilkan scene itu dari beberapa model ya. Misalnya kita buat saya di sini itu menggunakan dua scene ya, ada scene besar dan scene kecil. Nah, ketika saya scene kecil maka yang kamera saya kecilkan, ditaruh di paling ujung pojok. Kemudian kalau scene yang besar ini saya letakkan di saya besarkan, diletakkan di tengah, di belakangnya ada background gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika saya melakukan perekaman untuk mendemokan membuat tampilan atau membuat scene baru, ternyata terputus gitu ya, atau tidak tampil. Nah, sehingga sekarang saya mencoba ingin membuatkan scene itu dimana merekamnya lewat Zoom Meeting. Nah, ini kita akan demokan gimana membuat scene di OBS Studio ya. Nah, jadi pertama kita buka dulu OBS Studio-nya. Jadi pastikan bahwa sudah terinstall dan sudah bisa dijalankan. Nah, di sini kita asumsikan masih kosong, kita buat scene 2. Nah, jadi ini kita asumsikan masih kosong ya.
Jadi ada pojok kiri bawah ini scene namanya ya. Bisa kita ada beberapa scene 2, 3, 4 seterusnya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada source. Source ini untuk menambahkan objek-objek di dalam scene itu. Baru yang di bagian ketiga ini audio mixer. Jadi nanti kita bisa menggunakan beberapa audio gitu ya. Kemudian ada scene transition. Ini standarnya adalah fade ya, menghilang, muncul gitu ya. Baru di bagian kanan itu ada kontrol, ada istilahnya untuk streaming, recording, studio mode, setting, kemudian exit ya. Nah, jadi yang akan kita gunakan itu adalah recording gitu ya, start recording, kemudian kita akan buat scene, memberikan source-nya, kemudian akan kita recording. Nah, jadi setelah scene 2 ini sudah dibuat, kemudian masih kosong, maka kita perlu menambahkan objek, gitu ya. Nah, objek yang paling awal itu adalah input output audio ya. Jadi kita buat input audio. Nah, jadi kalau masih awal ya kita bisa pilih gitu ya. Nah, kalau kita misalnya terhubung dengan mic eksternal, nah kita bisa pilih. Misalnya saya ini eksternal, nah kita pilih ini, kita oke. Sudah ada satu source di dalam scene 2 ya. Jadi nanti masing-masing scene itu akan ada beberapa ya. Misalnya scene ini ada banyak source-nya, ini scene 2 baru satu ya. Kita tambahkan lagi audio output. Nah, kalau audio output ini kita standar saja ya, yang standar saja. Nah, kemudian kita perlu nambahkan kameranya gitu ya. Yang kita akan tampil. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu display capture-nya ya. Display capture itu tampilan utuh dari laptop kita. Jadi kita pakai standar aja, kemudian kita oke. Maka nanti apa yang tampil, apa yang kita buka, apa yang kita jalankan di laptop itu akan terlihat gitu ya. Oke. Kemudian kita letakkan layernya pada paling bawah. Kemudian kita akan tambahkan lagi capture misalnya videonya kita. Ini kan belum ada videonya atau kameranya ya. Jadi kita tambahkan video capture device. Nah, ini kita nanti bisa milih atau menggunakan yang sudah ada gitu ya. Kita pilih baru aja. Nah, di sini nanti bisa menggunakan HP kamera, webcam dari laptop, bisa menggunakan kamera web eksternal. Oke, saya lanjutkan. Karena kamera yang aktif saat perekaman itu hanya bisa satu, karena saya sudah aktif di Zoom meetingnya. Kemudian ternyata saya tadi coba tidak bisa lagi mengaktifkan webcam yang ada di eksternal saya. Maka sekarang saya di Zoom meetingnya saya matikan videonya. Kemudian kita akan coba tambahkan atau gunakan kameranya itu di OBS Studio ya. Jadi di sini sudah ada source yang kita sudah masukkan tadi, audio input, audio output, sama display capture ya. Nah, sekarang kita tambahkan video capture device. Nah, kita pilih baru aja gitu ya. Nah, maka ini sudah terlihat kamera webcam laptop saya. Nah, jadi akan nanti dipilih di sini. Nanti ada beberapa pilihan. Kalau nanti aktif yang webcam eksternalnya akan bisa lebih gitu ya. Nah, jadi dipilih. Nah, kemudian inilah yang kita bisa jadikan, apakah kita mau kameranya ini adalah di pojok kanan bawah misalnya gitu ya. Ini di pojok kanan bawah. Nah, dan ini masih ada green screen-nya ya. Gimana agar green screen-nya ini hilang? Nah, ini maka kita akan
hilangkan melalui settingan filter chroma key namanya ya. Jadi caranya bagaimana? Pada bagian video capture device ini, jadi klik kanan, pilih filter. Nah, pada pojok kiri bawah, bagian efek filter, kita tekan tombol plus, kita pilih chroma key. Jadi hampir setiap aplikasi untuk perekaman itu yang mendukung green screen sebagai untuk agar bisa dibuat transparan, itu selalu akan ada fitur filter chroma key namanya ya. Nah, kita pilih. Oke, nah pada settingan chroma key itu sudah langsung mendeteksi green screen karena di sini ada pilihan color untuk untuk key-nya, untuk chroma key itu bisa green, blue, magenta dan warna lainnya. Jadi tidak harus hijau ya. Jadi kita tinggal pilih nanti warnanya. Ini kebetulan saya pakai green screen. Nah, kita bisa atur similarity-nya ini. Nah, kira-kira yang agak tajam. Kemudian smoothness-nya kita bisa atur juga gitu ya. Oke, anggaplah misalnya ini ya. Kemudian kita sudah tersetting, kita kemudian close. Nah, jadi saya sudah ada di pojok kanan bawah. Jadi kalau saya misalnya membuka browser gitu ya, kemudian membuka Explorer, ya, jadi sudah akan terlihat di dalam scene itu ya. Oke, jika kita sudah tinggal recording aja nanti ya. Oke, tinggal recording ya. Start recordingnya, ditekan start, maka dia akan merekam gitu ya. Misalnya saya tekan start recording, maka dia nanti akan merekam gitu ya. Nah, merekam ini jadi kita sudah bisa kita tampilkan presentasi ya gitu ya, kita tinggal bisa tunjuk belakang gitu ya. Nah, jadi kita sudah misalnya kita tampilkan browser, slide presentasi gitu ya. Nah, itu sudah bisa. Oke, nah itu scene 2 ya. Sekarang kita ke scene 3. Anggaplah skenarionya atau sudut pandangnya berbeda. Misalnya saya buat scene 3, kemudian ini masih kosong. Oke, saya recordingnya saya matikan dulu, ya kan? Nah, jadi kita buat scene 3 ini kan scene 2 sudah ada, scene 3-nya masih kosong. Kita buat source-nya juga seperti tadi. Pertama input. Nah, kalau kita sudah pernah membuat sebelumnya, ya tinggal kita pakai aja. Misalnya sebelumnya 2 gitu ya. Kita pilih add existing. Nah, jadi kita bisa gunakan kembali. Jadi tidak perlu dibuat baru. Jadi kalau sudah ada itu kita tinggal pakai saja. Audio output capture 2 gitu ya. Nah, termasuk nah sekarang untuk kita skenario scene 3 ini kan kita mau tampil dengan kamera dengan tampilan kita besar di depan, kemudian misalnya belakangnya itu bukan display capture tapi misalnya image misalnya. Oh, berarti kita taruh image-nya dulu gitu ya. Nah, kita pilih image-nya, kita browse, kita pilih misalnya background saya ini ya. Nah, ini kita klik tombol OK. Nah, jadi kita pastikan ini full di satu layar. Kalau misalnya mau ditengahkan, kita tinggal geser. Jadi kita, nah baru terakhirnya itu kita masukkan video capture kita. Nah, karena capture itu sudah pernah kita buat, ya kita pakai saja. Oke, sebentar. Apakah video capture 2 namanya tadi ya? Atau video capture device? Oh iya, video capture device ya, bukan video capture. Jadi ini kita bisa pilih, kita hapus. Nah, jadi ini sudah ada tadi ya. Nah, tinggal kita kalau skenarionya misalnya kita mau tampil besar di depan, ya kita tinggal besarkan seperti ini ya. Nah, tergantung ya, apakah misalnya tampilnya kecil aja, bisa kita kecilkan sedikit lagi, boleh. Kita kecilkan sedikit lagi, kita geser ke bawah sini, ya apa? Kita sesuaikan aja.
Nah, jadi itu sudah kita punya 2 scene ya. Scene 2 yang tadi kecil, scene 3 itu besar. Ya, atau kita bisa boleh scene 3-nya yang besar di atas, scene 2-nya yang kecil. Nah, jadi kita bisa atur-atur. Jadi kita ngomong pertama itu di scene 3, kita menjelaskan dulu pengantar dan segala macam. Ketika kita nanti ada materi, nah kita baru aktifkan scene 2, nah baru kita buka materinya, kita next dan seterusnya. Nah, agar tidak merepotkan ketika kita harus klik scene 2, scene 3, scene 2, scene 3, maka kita bisa atur shortcut-nya. Jadi perintah cepatnya gitu ya. Bisa kita tekan shift Q, shift W misalnya. Nah, boleh saja. Jadi kita atur di bagian setting ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Termasuk kalau kita mau streaming itu, nah settingnya di sini ya. Apa kita mau streaming di Facebook Live atau di YouTube channel atau di Twitter, platform tertentu. Nanti kita atur aja ya. Nah, yang perlu kita setting tadi kalau untuk agar bisa kita memiliki shortcut itu tadi ya di sini di Hotkeys ya. Nah, di sini sudah ada sih yang saya buat tadi di awal. Misalnya untuk tampilan saya scene besar itu sudah ada shift Z, misalnya yang kecil itu shift X. Jadi saya ketika rekaman-rekaman itu saya tinggal shift Z besar, shift X kecil ya. Sudah otomatis berpindah. Kita tinggal atur aja. Memang sih tidak tampil real time ya. Kita asumsikan sudah aja. Makanya butuh latihan. Misalnya tadi scene 2 yang kecil ya, scene 3 yang besar. Itu kita misalnya pakai shift Q. Nah, kita tinggal shift dan key, maka otomatis di situ shift plus Q. Untuk scene 2 yang tadi kecil itu kita W ya, jadi jangan jauh dari Q ya, jadi W misalnya. Nah, itu boleh. Nah, termasuk kalau kita mau buat untuk recording stopnya Ctrl Z, Ctrl I boleh. Jadi tombolnya bisa kita sebutkan. Nah, kalau sudah kita buatkan hotkey itu, jangan lupa untuk ditekan apply, kemudian OK. Nah, jadi saya misalnya tadi kita sudah buatkan shift Q untuk scene 3 yang besar, shift W untuk yang kecil. Jadi sekarang saya pakai tombol ya, shift Q, nah jadi besar ya sendiri ya, shift W kecil, shift Q besar, shift W kecil. Jadi nanti kita ketika misalnya nih menampilkan PowerPoint atau modul PDF gitu ya, nah, kita langsung Ctrl W ya, kemudian bisa kita tampilkan gitu ya modul-modul kita. Nah, pada saat kita sudah ingin menyampaikan kembali tanpa harus menampilkan presentasi atau modulnya, nah kita langsung perintahkan shift Q. Nah, sehingga otomatis kan akan besar gitu ya. Jadi kalau kita cek di sini sudah langsung besar. Nah, kita langsung bisa buka OBS-nya ya, kita biar kelihatan gitu ya. Ya udah kita cerita gitu. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan lagi ya shift W, kita tampilkanlah presentasinya. Jadi kalau saya biasanya gitu ya, saya sebelum saya mau shift W itu, saya sudah tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ya, baru ketika saya tekan shift W, nah, maka baru akan langsung terlihat. Jadi nggak kelihatan saya buka-buka segala macam itu. Nah, bagusnya sih begitu ya. Nah, setelah itu sudah ada scene 3 dan sudah kita letakkan objek-objeknya. Nah, maka inilah yang kemudian kita recording gitu ya. Kita recording gitu ya. Kita mulai merekam, menyampaikan ya tujuan pembelajaran ya. Kemudian materinya apa gitu ya, kita sudah bisa menjelaskan. Nah, ketika kita misalnya mau menampilkan modulnya, kita tekan shift W tadi, nah kita munculkan modul-modulnya segala macam ya. Nah, ketika anggaplah misalnya sudah selesai sampai kita terakhir itu selesai, maka kita tinggal stop recording. Nah, OBS Studio ini ketika sudah selesai recording, maka filenya itu akan ada di
folder video ya, folder video. Dia sudah disimpan dalam format namanya itu tahun, bulan, tanggal. Jadi yang tadi kita barusan rekam itu, nah ini ya, jadi ada di 2021 yang terakhir ya, yang terakhir itu di ini ya. Oke, coba misalnya kita lihat hasil rekamannya ya. Gitu ya, kita mulai merekam kita misalnya mau menampilkan modulnya, kita tekan shift W tadi, nah kita munculkan modul-modulnya segala macam ya. Nah, ketika anggaplah misalnya sudah selesai sampai kita terakhir itu selesai, maka kita tinggal stop. Nah, jadi ketika ditekan stop recording, maka videonya ya berakhir ya, sehingga pastikan dulu benar-benar bahwa materinya udah selesai gitu, stop. Jadi jangan sampai kita tekan stop padahal sebenarnya belum selesai gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal kita edit saja lagi. Nah, itu latihan singkat menggunakan OBS Studio. Jadi saya recast kembali ya, setelah terinstall tadi kemudian dibuka, maka kita perlu menambahkan scene-nya ya. Kemudian masing-masing scene itu kita berikan source, ada audio input, output, kemudian kalau misalnya tadi yang ini yang kameranya kecil itu berarti kita berikan dia display capture di belakang, kemudian kita berikan video capture di depan. Sebenarnya tidak harus di pojok kanan ya, kita bisa letakkan di pojok kanan atas, bisa di mana, sama standarnya sih ya. Karena kalau di tengah begini kadang-kadang objek kita itu memang ada yang penting di tengah gitu ya. Kiri itu nanti mungkin ada tombol start pada semacam itu akan ganggu. Nah, secara umum kita letakkan di kanan bawah ya. Jadi kalau streamer atau gamer yang streaming itu ya biasanya seperti itu sih standarnya. Jadi di pojok kanan bawah gitu ya. Karena biasanya sih kita kalau PowerPoint atau apa tuh jarang ada objek di pojok kanan bawah itu ya. Oke, itu latihan untuk OBS Studio. Jadi kita sudah ada scene, ada source, mixernya otomatis detect, kemudian kita sudah pengaturan tadi, setting untuk hotkey-nya. Kemudian kita tadi sudah atur gimana caranya untuk green screen-nya hilang ya. Jadi kalaupun tidak pakai green screen ya sudah, biarkan aja kotaknya itu ada background sebenarnya ya. Oke, kemudian kita juga tadi sudah bagaimana start recording, dia akan merekam, kemudian kita recording segala macam, kami kita stop recordingnya, maka dia akan tercipta file MP4 di folder videos. Nah, nanti kalau kita mau streaming ya tinggal kita start streaming, kita setting dulu sebelumnya mau streaming di mana. Biasanya nanti ada stream key-nya, kita masukkan stream key, stream URL, maka kita sudah bisa langsung rekaman, langsung streaming. Ya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah kita menggunakan OBS Studio di laptop. Saat ini kita akan bahas bagaimana merekam video di HP menggunakan software Open Camera yang sebelumnya sudah diinstal. Jadi kalau Bapak Ibu belum download, bisa lihat atau membuka Play Store-nya, kemudian cari namanya Open Camera, Nah, ini dia ya. Nah, nanti akan muncul Open Camera. Ini yang sangat direkomendasikan, simple dan bisa mensupport audio atau mic eksternal. Seperti yang saya gunakan ini, menggunakan mic eksternal sehingga suaranya bisa lebih jernih. Kalau mau tidak menggunakan mic eksternal, itu nanti ketika jauh HP dari tempat kita menerangkan,
itu nanti bisa suaranya kecil atau tidak bagus. Nah, karena saya open kameranya ini sudah terinstall, jadi pilihannya tinggal buka atau update gitu ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu belum, tinggal install. Nah, ketika sudah terinstall, maka tinggal dibuka aplikasi open kameranya. Nah, yang perlu dipastikan itu adalah pengaturan mix untuk audio eksternalnya ya. Nah, untuk posisi ya bisa kita atur ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur bagaimana kira-kira sudut yang pas gitu ya. Nah, kebetulan ini saya sudah pasang di tripod sehingga nanti saya akan posisinya duduk di depan laptop dan saya akan menjelaskan. Ini saya masih di belakang untuk melakukan pengaturan ya. Nah, pengaturannya adalah di pojok kanan atas ini bagian pengaturan itu dibuka, kemudian nanti ada video setting. Nah, dibuka video setting. Yang lain, settingan yang lain standar saja ya, kayak resolusinya Full HD, formatnya itu default gitu ya, durasinya itu bisa maksimal. Nah, yang penting ketika kita mau merekam video menggunakan HP lewat open kamera ini, dipastikan media penyimpanannya itu agak kosong gitu ya, atau memory card-nya itu masih free space-nya itu banyak. Karena nanti video itu akan memang besar nanti ya kapasitasnya. Jadi di sana nanti akan ada audio source. Nah, ini dipilih. Nah, dipastikan pada pilihan audio source itu external mic-nya tuh aktif dipilih. Jadi kalau tadinya misalnya di default gitu ya, harus dipilih yang external mic gitu ya. Nah, sehingga di situ akan bisa mengakomodasi mic eksternal, apakah itu clip on atau tidak, seperti yang saya gunakan ya. Nah, setelah pengaturan ini, yang lainnya standar saja ya. Kemudian, nah tinggal nanti dilakukan perekaman ya. Tinggal klik tanda ini ya, tinggal klik tanda video ini, kemudian dia akan melakukan, jadi itu pengaturannya. Nanti habis ini kita akan melakukan recording, hasilnya seperti apa nanti akan kita lihat. Jadi pengaturan open kamera aplikasinya sampai di situ saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh bagaimana saya melakukan perekaman menggunakan HP, yaitu aplikasi open kamera. Sudah kita setting tadi bahwa audionya menggunakan audio eksternal yang nanti akan bisa lebih jernih karena menggunakan audio eksternal ini ya. Oke, kemudian hasilnya nanti ketika ada misalnya penjelasan melalui misalnya presentasi atau modul PDF dan lain-lain, nah itu bisa nanti digabung pada saat editing, tidak bisa langsung live seperti kita menggunakan OBS Studio di laptop ya. Nah, ini hasilnya kita sudah bisa melakukan perekaman menggunakan green screen di belakang. Nanti pada saat editing baru bisa kita akan buat transparan. Jadi pada saat perekaman ini kalau menggunakan HP ya tetap akan tampil green screen-nya ya. Nah, itu bagi yang Bapak Ibu yang memang terkendala dan tidak bisa sekali merekam menggunakan laptop dengan software OBS Studio. Tapi ketika bisa, saya tetap menyarankan menggunakan OBS Studio di laptop karena bisa langsung objeknya digabung sehingga nanti memudahkan ketika kita ngedit ya. Nah, jika tidak ya sudah kita menggunakan open kamera. Nah, inilah contoh hasil rekamannya menggunakan open kamera. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan perekaman baik menggunakan software OBS Studio di laptop maupun menggunakan open kamera di HP. Nah,
Jadi pada tahap perekaman ini pada intinya adalah bagaimana tampilan kita di kamera itu akan kelihatan bagus ya, penampilannya, kemudian pencahayaannya gitu ya. Usahakan ada cahaya yang cukup gitu, jangan sampai gelap gitu ya. Kemudian lebih bagus lagi menggunakan green screen. Kalau tidak ya enggak apa-apa, nggak usah pakai green screen ya. Kemudian scene-nya cukup satu aja, pojok kanan bawah nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma idealnya kita pakai green screen, kemudian ada pencahayaan yang bagus, ya kemudian kita sudah lakukan perekaman. Audio juga, mic juga membantu agar hasilnya bagus. Nah, kalau perekaman kita sudah bagus, maka nanti editingnya mudah. Tapi kalau perekamannya tidak bagus, itu editingnya susah, gitu ya. Nah, kita berharap dengan menggunakan OBS Studio di laptop, editingnya nanti mudah, tinggal potong-potong, sambung, transisi, selesai gitu ya. Nah, tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana hasil merekam menggunakan open camera di HP ya. Nah, sehingga untuk rangkaian video 2 atau materi 2 tentang perekaman video itu sudah selesai, tinggal Bapak Ibu latihan sendiri dan mencoba bagaimana melakukan perekaman ya. Nah, jadi nanti baik itu menggunakan open camera di HP maupun OBS Studio di laptop ya. Nah, ketika nanti ada masalah, kita bisa diskusikan di grup peserta maupun kita akan bahas di sesi live Zoom gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita harapkan bisa dipahami, dipraktekkan, itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Selesai itu dulu untuk video kita materi kedua part 2 gitu ya. Sampai ketemu lagi di materi ketiga atau video ketiga. Saya Bang Hasan MCS dari Sahaja Innovation ya, mengucapkan selamat latihan dan sampai ketemu di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.